warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahrul ramadana sayyidis suhur unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman adada ma tabilmuka wa astahu kitabuka wa ardallahumma sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah atas segala limpah rahmat, taufik dan maunah Allah Subhanahu wa taala. Kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis mulia ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Ya, itu karena nikmat Allah. Olehnya itu kami berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala meridai segala amal-amal kita, diberkahi segala kehidupan kita, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh solehah, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah. Adapun keluarga kita yang dalam kondisi mendapat cobaan, semoga Allah mengangkat cobaan itu, disembuhkan dari segala penyakit yang mendera raganya, kemudian disembuhkan, diangkat kesulitan yang menghimpit ekonominya, lalu dia diberikan jalan keluar terhadap apa yang membelit kehidupannya selama ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pertengahan dari bulan Ramadan ini kita lewati. Makna yang teramat besar yang kita sudah pahami adalah bahwa segala aktivitas ibadah yang kita kerjakan itu atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengannya yang kami ingin sampaikan bahwa sesungguhnya jamaah yang dirahmati Allah, beragama itu adalah kebutuhan. Kita sesungguhnya yang membutuhkan agama. Sebagaimana ikan-ikan di lautan itu membutuhkan air. Tanpa agama, kita akan sengsara hidup kita, kehilangan arah kehidupan kita, tidak memiliki pegangan kehidupan kita. Tujuan hidup itu akan hilang dengan sendirinya. Maka jemaah yang dirahmati Allah, karena agama itu adalah kebutuhan, maka seluruh yang disyariatkan oleh agama itu menjadi kebutuhan kita. Jadi intinya, salat itu kebutuhan kita, puasa itu kebutuhan kita, zakat itu kebutuhan kita. Bukan berkaitan dengan kebutuhan orang lain, tetapi itu diri kita dulu. Maka segala yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, sesungguhnya itu adalah kebutuhannya. Dengan demikian kita memahami bahwa Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada diri kita sendiri. Karena manusia acap kali bergerak atas dasar kesukaan, bukan kebutuhan. Apa yang ia sukai. Tetapi agama memberikan frame, memberikan jalur, memberikan arah, memberikan pegangan, memberikan aturan, memberikan hukum terhadap apa yang harus dilakukan untuk mencapai kebutuhan manusia itu sendiri. Maka itu agama. Kita lihat contoh bahwa manusia itu acap kali kesenangan dan kesulitannya itu adalah berkeluh kesah. Al-insana khuluqu adhur. Manusia itu berkeluh kesah. Apa yang membuat manusia berkeluh kesah? Ada dua perkara yang lebih kasat mata kita bisa lihat dari sekian banyak persoalan yang lain.
Pertama, kita sebagai manusia itu senangnya cepat, instan, dan kita tidak mau lambat-lambat. Seluruh manusia itu menyukai sesuatu yang bersegera mungkin. Bayangkan baru naik kendaraan sudah mau sampai. Berjalan beberapa jam kemudian mulai ngomel, kapan sampainya? Tidak mungkinlah kita sampai, kendaraannya tidak sampai. Kan begitu? Masalahnya kita berkendaraan, kendaraan kita yang mau sampai, kendaraannya belum sampai. Ya kalau kesalah. Yang namanya berkendaraan, ya sampai saja kendaraannya baru kita juga sampai. Maka manusia berkeluh kesah karena ia tidak memikirkan, memahami aturan yang ada. Dia hanya inginkan sesuatu keinginannya, tapi tidak melihat sebab dan akibatnya. Apa saja seperti itu terjadi. Bayangkan di pelayanan publik, dia yang paling datang belakangan, orang dapat antrian, tapi mau dilayani lebih cepat. Hakikat manusia seperti itu. Jadi manusia lebih cenderung pada perkara yang sifatnya instan. Jadi kalau ada perkara-perkara yang baru yang sifatnya instan, pasti itu lebih disukai. Dan acap kali agama tidak menjadi pegangan. Ada gombalan, ada rayuan bagaimana cepat kaya. Dengan mengikuti ini, mengikuti itu, ikut. Tanpa memikirkan ini dibolehkan agama atau tidak. Dan beberapa peristiwa yang terdahulu telah mengajarkan kepada kita betapa banyak orang-orang yang korban dari perkara-perkara yang demikian. Dan sekarang rayuannya lebih lembat lagi, hebat lagi. Judi online di mana-mana. Dari sekian banyak data yang terbanyak dari umat Islam. Rayuannya apa? Mau cepat. Dan tidak mau dia berusaha berpayah-payah, bersusah-susah untuk mendapatkan sesuatu. Segala yang sifatnya instan. Karena itulah karakter manusia, ingin cepat dan tidak mau lambat. Semuanya begitu. Ingin cepat berhasil, tidak mau berupaya, berusaha. Ingin cepat. Padahal agama memberikan arahan bahwa seperti apa yang sesungguhnya untuk menjadi sesuatu yang bermakna dalam kehidupan ini. Yang pada gilirannya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, korban terus berjatuhan, korban penipuan, korban propaganda, korban, karena dia pahami bahwa pada dasarnya manusia itu ingin cepat dan tidak mau berlambat-lambat. Begitu juga semuanya seperti itu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang kedua, ada hakikatnya manusia itu mau lebih banyak dan tidak mau sedikit. Mau banyak tapi tidak suka yang sedikit. Apa saja. Kita lihat kalau ada pembagian, ada apa dan seterusnya. Perebutan. Tanpa memikirkan orang yang di belakang apa ya bisa kebagian atau tidak. Nah, berkaitan dengan perkara ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengambil pelajaran yang besar ini dari puasa. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat puasa. Dan Allah sendiri akan menilai sebagai wujud keimanan kita kepada Allah. Karena memang kita paham bahwa beragama itu bermakna kita harus beriman mengimani Allah Subhanahu wa taala. Iman
adalah merupakan asas terterimanya amal. Bermakna seluruh kebaikan kita, seluruh amal kita tidak akan menjadi amal di sisi Allah Subhanahu wa taala bila mana tidak didasari atas dasar iman kepada Allah. Al-imanu asasul amal. Iman itu asas terterimanya amal. Tidak menjadi amal apapun yang kita kerjakan di atas persada bumi ini kalau tidak dia dasar atas iman. Makanya dalam perkara-perkara ibadah selalu dasarnya pertama itu ya niat. Dan niat itu intinya lillahi ta'ala. Semuanya pasti lillahi ta'ala. Itu untuk Allah. Biasa kalau dibaca niat puasa ya, nawaitu sawma gadin an ada'i fardhu syahrul ramadana hasi sanati lillahi ta'ala. Salat begitu juga lillahi ta'ala. Karena memang meniatkan sesuatu itu lillahi ta'ala, ya untuk Allah, itu dasarnya iman. Bekerja, beribadah, berbuat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah baru itu bisa diterima sebagai sebuah amal. Karena bab perkara niat itu di dalam kitab As-Safinatul Najah, yang dimaksud dengan niat an-niyat qasdu syai' muqtarina bi fi'lihi wa mu'alluqa bil qalb. Yang dimaksud dengan niat adalah perkara yang disengaja dilakukan bersamaan dengan dilakukannya tempatnya di hati. Jadi hati itu merupakan sentral niat dan pekerjaannya itu iman kepada Allah. Tidak ada pekerjaan lain hati kecuali iman kepada Allah. Ya. Pekerjaan hati itu adalah iman kepada Allah. Jadi semua apa yang kita kerjakan akan menjadi ibadah bila mana kita niatkan lillahi ta'ala. Maka kita berpuasa begitu, jamaah rahmatan, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuka puasa sampai kita akan berpuasa lagi. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tidak ada yang mau cepat-cepat. Tidak ada mau mengambil prinsip manusia tadi, mau cepat, tidak mau lambat. Ikuti aja. Sebab manakala kita cepat sebelum waktunya, bukan berbuka puasa tapi membatalkan puasa. Rusak. Seluruh kerusakan itu karena tidak mau ikut aturan Allah. Nah, gitu. Jadi bagaimana supaya sukses? Bersabar. Dasarnya sabar. Makanya dalam perkara-perkara ini di dalam kitab Tahzinul Zan ila Yaumil Ma'ad asyurutus Islam, syaratnya Islam salah satu di antaranya bersabar terhadap apa yang menjadi kalam Allah. Isa baraki fi iya manannab adanna Allah taala. Bersabar terhadap segala yang dan perkataan Allah itu hanya ada dua, larangan dan perintah. Bersabar untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa kesabaran kita tidak akan mungkin menjalankan perintah Allah. Karena kenapa? Dibalik daripada perintah itu, dibalik daripada perintah-perintah itu begitu dahsyat godaannya, begitu dahsyat tantangannya untuk kita lakukan. Banyak rintangan yang harus kita lewati untuk melakukan namanya perintah. Demikian juga ada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersabar. Karena tanpa kesabaran kita tidak akan bisa melaksanakan menghindari daripada apa yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena dibalik daripada larangan itu begitu dahsyat godaannya, begitu dahsyat rayuannya, begitu dahsyat propagandanya untuk menghundurhakai Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bisa beramal saleh hanyalah orang yang memiliki nilai-nilai kesabaran. Hadanallahu iyyakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.